Oh begini, nyamping nih diri gue nih. Ada suara. Iya mas, saya masuk ya. Lalu gue merinding. Siapa tuh? Gue liatin, itu cantik banget. Cantik banget. Gue bilang gini, Putri mau apa dari saya? Kok mau balik lagi? Gak pulang lo semuanya. Wes, apaan nih? Ngamuk kasihan itu. Ya gitu loh. Terus kayak gayanya itu Mas Miftah sama Mas Nur itu kayak diseruduk itu. Ini orang kenapa kayak jadi, mohon maaf ya, kayak banteng. Diseruduk gitu, kayak nanun gitu. Atau begini. Gini. Kayak gimana sih ya, lo di potret cek gitu kan, pasti mata lo kan plong gitu loh. Gua sama bengong. Terus gue lagi bengong gini nih. Kalau udah masih mungkin jam-jam 4-an gitu, jam 5 gitu. Gue ini apaan ya? Gue tadi orang nih, siapa yang lewat ya? Setahu gue kita mendaki ini cuma berlima. Ya orang siapa kok pakaiannya kayak pakai zaman dulu. Gue diem aja. Nah si Mas Nur sama Mas Sifta, Mas Nur liat apaan? Oh, gak apa-apa. Tapi sih senyum aja, gak apa-apa mas. Tapi kan gue cepat ngomong. Mas kan kita berlima mas ya naik gunung. Itu 2 orang itu siapa mas ya? Ini tadi orang nih, siapa yang lewat ya? Setahu gue kita mendaki ini cuma berlima. Ya orang siapa kok pakaiannya kayak pakai zaman dulu. Gue diem aja. Nah si Mas Nur sama Mas Sifta, Mas Nur liat apaan? Oh, gak apa-apa. Tapi sih senyum aja, gak apa-apa mas. Tapi kan gue cepat ngomong. Mas kan kita berlima mas ya naik gunung. Itu 2 orang itu siapa mas ya? Bukan pada orang sini. Tapi gue lihat ya, itu belum turun kabut loh. Belum ada kabut. Gue lihat itu jalannya itu yang 2 orang itu jaraknya gue mandi paling 50 meter. Ya cukup lumayan jauh, tapi kan pasti kelihatan kan. Kok orang sini kok nggak pakai sendal? Mungkin orang sini, tapi itu kan banyak rumput ya. Tapi jalan bukan di trekking pendakian loh. Nah kan kita nih kalau trekking pendakian ini kan gunung nih apa, jalan biasa nih kayak jalan setapak. Pas sini kan ada yang kayak tanaman-tanaman ya. Terus jalan di situ jalan. Merinding gue. Jalannya kayak, kalau gue bilang mungkin dibilang ngambang juga iya pak. Tapi kalau dia lewat jalan yang itu yang banyak apa rumput dan apa tanaman perlu pasti bunyi kresek-kresek gitu dong. Nggak bunyi. Pas gue lihat lagi nggak ada. Udah. Gue senyum aja. Ada. Makasih. Tepat pukul 5.30 setengah 6 kita sampai di pos 3. Nah di pos 3 itu ternyata rame, ada pendaki juga. Waduh untung banget, seneng banget. Kalau kita naik gunung gitu mbak ya, kalau kita ini kayaknya sepi banget. Begitu udah ketemu pendaki, wah kayaknya enak banget ya. Udah langsung tegur sapa deh tuh. Mas dari jalur mana mas? Saya dari Tulung Raja. Jauh banget. Mas dari mana mas? Saya dari jalur Kediri lah, jalur apa lah gitu loh. Rame di pos 3 itu. Dan situ banyak mendirikan tenda. Namanya juga kita naik gunung kan. Udah akhirnya ngobrol-ngobrol. Pas gue liat gue juga malu. Wah gila kita paling tua sendiri gitu kan. Jadi kita mau ini, udah duduk aja. Pak, duduk aja nanti. Dimasakin segala macam. Gue udah di situ udah setelah ngobrol, makan gitu kan. Itu asli itu mbak, gue udah langsung rebahan sih. Udah capek banget tuh. Udah gak kuat gue nya. Dan gue waktu itu tidur cepat. Kalau nggak salah jam 9 gue udah tidur. Nah si Romi Mayan, Mas Nur, Mas Miftah lagi ngobrol dengan para pendaki. Gue tidur aja. Tidur pas gue gini. Apaan ya? Ini luar tenda siapa nih ya? Pengen pendaki tidak mudik kan, pada ada yang mungkin bakar kayak api unggun. Nah udahlah. Gue liat nih bayang tenda kok. Ini orang siapa tinggi banget ya? Terus tenda gue tidur di tenda yang 2 orang. Tenda gue kayak digaruk gitu. Kan gue kan nggak tahu, bercanda. Rom, Yan, ya lo jangan itu lo tidur aja, ngapain lo garuk-garuk tenda, ntar robek tenda.
tendanya robek lagi. Weh, gue bilang, masuk aja, jangan garuk-garuk di tenda, ntar robek nih. Gak ada suara. Ah udahlah, gue tidur begini nyamping. Gue begini nyamping nih tidur gue nih, ada suara. Iya mas, saya masuk ya. Astaga, gue merinding. Siapa tuh? Suara cewek. Setahu gue sih itu laki semua. Iya mas, saya masuk ya. Iya mas, saya masuk ya. Astaga. Itu langsung gue keluar, Mbak. Kenapa bang? Kenapa mas? Sorry, siapa? Pendaki. Ada pendaki cewek sini? Ada, tapi tadi di ujung. Nggak tadi ada nyamperin ke tenda gue. Itu siapa? Kagak ada, orang kita di luar aja. Serius nih, udah jam berapa ini? Baru jam 11-an. Tadi siapa itu? Kagak tahu, gue tanya Mas Miftah. Nggak ada. Terus diem tuh semuanya tuh. Diem. Nah pas Mas Miftah, udahlah kita ini lagi, kita masak air. Udahlah mas, minta dulu. Ngobrol. Baru lagi enak ngobrol. Kelupaan mungkin airnya ini. Ini muncrat, mungkin kebanyakan air atau apa itu. Gimana sih? Nah sekarang gitu dong, dilihat airnya jangan penuh. Gue bilang gitu. Tuangin itu. Nah, ada air kopi, ada air teh, tuang. Terus ada yang ngasih gue rokok. Mas, cobain rokok kita. Gue gak tau tenaga dari mana. Mas Miftah bilang, Mas Heru yakin ngisep rokok itu? Emang kenapa? Itu rokok kereta gue isep. Lagi itu kata-kata aja. Emang kenapa? Oh mas, enak. Begitu gue bakar tuh rokok. Astaga, nih apaan nih? Tapi mohon maaf ya, itu bukan ganja, bukan. Kayak ini ternyata tuh apa? Rokok dicampur menyan. Itu langsung semua pendaki pada ngeliatin gue. Emang kenapa? Nggak apa-apa. Habis lo kasih rokok sama gue ya gue isep. Gue isep rokok itu. Lagi ngumpul gini nih, ngumpul. Ini ada apa sih? Kayak apa yang gunting kecil ya? Nyender gini nih. Sorry lagi beragain ya. Gini. Ya. Posisi gue. Nih gue, Mas Miftah, Romi, Ian. Ini ada api unggun, terus ininya ada para pendaki. Gue lihat gini. Wah itu siapa ya? Ada 2 orang yang gue lihat yang di jalur itu sama anak kecil. Loh, anak kecilnya kayak dekat hotel kita tuh main gundu. Gue langsung harusnya gini nih. Gue bilang, gue begini, manggil saya bang, bukan belakang lo, bukan lo, bukan. Tuh anak itu, kagak ada anak kan sini bang, kagak ada anak kecil. Master bilang gini, Master, udahlah mas, masih dipanggil mas. Itu saya lihat ya gitu, ya udah. Itu gue juga baru tahu Master itu nama Miftah orangnya peka. Udah. Ngobrol lagi. Ya udahlah. Gak lama kemudian setelah ngobrol itu dapat balik ke tenda masing-masing. Gue tidur, masuk lah. Nah gue satu tenda dengan si Ian, 2. Nah Ian badannya sekali gue, yang Mas Miftah, Mas Nur sama Romi kan badannya kurus-kurus gitu. Itu kira-kira jam berapa nih? Mungkin jam 2-an. Tiba si Ian, mas bangun mas, kenapa sih lo? Bangun mas, kenapa sih? Itu sebenarnya siapa? Kagak ada orang. Enggak, lo tadi kayak lo dipeluk dari belakang sama cewek. Lo jangan ini lo Ian, kagak ada. Dan gue gak berasa memang. Enggak mas, gue pindah tenda sebelah Mas Miftah deh. Lo liat apaan sih? Iya gue liat lo di peluk cewek bang. Lo jangan ngarang, lo mana ada cewek sini, ada cewek sama orang pendaki lain. Lo jangan ngarang di sini deh.
Gak usah macam-macam. Gue bilang ya. Udah gak usah macam-macam nih lo. Beneran mas. Demi. Lu jangan ngomong demi ya. Sorry. Jangan sembarang ngomong. Lu jangan sembarang ngomong di gunung ini. Terus akhirnya sih ya pindah ke tenda Mas Nur itu kenapa sih ini dibilangnya Mas Hero tadi kayak dipeluk cewek enak tuh saya juga mau ketawa udah Mas Nur pindah ke tenda gua terus malam itu pas udah sempat ngobrol di tenda juga kan dan ya nggak sampai 1 jam ngobrol sembari gini kan iya mas gitu iya terus ngomong gini lah udah ngobrol panjang lebar tidur Mas Nurnya udah gue tidur juga kan yaudah. Posisinya begini nih Mas Nur begini kan gini. Nah kalau gue tidur kan kadang begini kan aduh ini apa pegel nih kan gue ini pegel banget gue pakai alas apa mungkin kayak anduk gitu gue taruh ini biar gue nggak sakit kepala gue gue tidur gini nih kan deh pas gue tidur begini kan tuh mungkin ya gue mimpi ya atau halusinasi gue itu ada seorang putri sangat cantik banget dia senyum aja gini dong iya mas saya datang mas kan kampingin mas langsung gini kan gue pakai sleeping bag itu langsung gue tutup sleeping gue jangan ganggu saya dong ayo dong jangan ganggu saya gue diam aja mas malu ya liat saya mas gue mau giniin ke mas bangun kagak bangun mas Tur mas bangun mas jadi gue dalam keadaan ke tutup sleeping bag begini kan mas bangun mas bangun mas saya takut mas bangun mas gak bangun malah ngorok dong mas kok takut ya saya jelek ya mas kok takut ya saya langsung gue ngucap istighfar ya tolong jangan ganggu saya di sini mau tenang mau santai saya di sini bertamu maaf kalau saya ada salah kata kemudian gue baca doa tuh dan saat di tenda itu wangi banget bunga kembang kantil atau bunga melati diam aja entah berapa lama gue baca doa dalam hati sebisa gue udara itu dingin itu jadi keringat di dalam jadi panas bagi gue begini dan itu bener kayak gue membentur sesuatu badan itu tapi gue sugesti di ini gue pikiran gue lo nggak mungkin nyata ini halu nih mimpi gue kalau gue senggolan sama lo begini iya dan sosok si putri itu kan pakai gue liat tuh kayak ada gelang-gelang gitu gue nyentuh kayak gini nih Mbak kayak gue nyentuh sama gelang jam lo gitu jadi gue nyentuh gue pakai jam tuh ya kayak gue nyentuh sama gelang-gelang itu kencreng ting kalau kemarin tuh Mas Nur bangun mas mas aduh Mas Nur kenapa keringetan aduh Mas Nur tadi saya bangunin nggak bisa Mas Nur gitu itu Mas tadi saya ada cewek pakaian putri kayak kerajaan gitu Mas oh ya nggak apa-apa loh Mas tidak mana Mas Hero aduh Mas Nur jangan nakutin saya Mas udah nggak apa-apa udah ini lagi minum lagi ya enggak nanti saya kencing lagi tawa aja tuh udah gini aja Mas Heru coba berdoa ya iya doa dulu sebelum tidur iya Mas doa kalau jam mungkin jam 2an jam 3 nah alhamdulillah malam itu nggak ada gangguan nah singkat cerita kita bangun kesiangan bangun jam 6 apa jam 7 dan memang kita nggak ada target ayo yang udah bangun duluan tuh Mas Miftah dia udah masak segala macam banyak kita terbangun karena banyak kesibukan suara pendaki ya kan dengan alat masak dia
dengan suara-suara teriakannya, ayo bangun bangun bangun, ayo bangun, ayo muncak muncak gitu loh. Kalau itu emang mungkin jam 5-an tuh, tapi gue cuekin aja itu suara itu. Aku masih ngantuk banget. Nah, pas pagi itu memang sesudah Mas Mita nyiapin sarapan buat kita, dan tenda kita tinggal kita ke puncak Kelut. Setelah sarapan tuh, jalannya memang medannya agak berpasir dan berbatu. Situ banyak pendaki juga. Kurang lebih 1 jam kita sampai di puncak. Kalau nggak salah jam 8-an tuh sampai di puncak, dan itu bagus sekali. Dari puncak Gunung Kelut di ketinggian 1.700 sekian meter mdpl, itu terlihat tuh pegunungan Ulirang, Arjuna, terus ada gunung apa lagi ya, Wilis, kelihatan tuh Gunung Wilis. Di situ banyak beberapa pendaki biasa lah, seperti foto-foto segala macam. Biasa kita di puncak itu foto-foto, ketawa-ketawa sembari kita bawa nesting gitu ya buat masak. Si Ian, aduh ngapain lo Ian? Aduh mas gue kebelet boker. Ah lo gila, diucapin boker. Lo jangan gila lo ya, ini banyak orang di sini. Udah lo tuh bawa, gue tanya mas Miftah bawa pacul nggak? Pacul? Enggak, maksud saya pacul portable buat ini. Oh enggak, saya ada sekop. Lo tuh bawa sekop lo karena boker. Gue nggak tahu deh tuh berapa lama. Nah ini berapa lama? Kemudian lama banget nih si Ian itu. Ian mana ya? Setahu gue dia dibawa agak turun ya, semak-semak. Ian mana Ian? Lama banget mas kita udah ngerokok 2 batang, udah naik ke arah kita puncak itu. Mas dan Mas Miftah bilang saya kayak ada rada nggak enak nih, udah saya susul lah tuh sama Mas Nur sama Mas Miftah. Mas Heru tunggu sini ya, Mas Rami tunggu sini ya, susul. Nah itu ketemu Ian. Mas, gue yang aneh ya pas gue liat di pagi itu, si Mas dan Mas Ian itu, kok dia nggak bopong? Kayak bukan nggak bopong ya, kayak mau mapah gitu loh. Gimana sih kalau orang ini kalau orang bangun tidur habis hari sakit kan nggak ada tenaga lemes kayak seperti itu, bukan? Dia bengong sih Ian. Mas kenapa mas? Ya nggak tahu begitu bengong. Bengong aja. Ya, iya mas. Kenapa lo? Apa-apa. Kita master Mas Miftah. Kenapa tuh mas? Udah nanti aja kita di bawah. Karena memang kalau untuk para pendaki, kalau misalnya katanya sih kalau ada mengalami itu baiknya janji kita di gunung, nanti di base camp atau di tempat lain, tempat keramaian. Udah ya, setelah itu kita turun ke bawah tuh yang ke pos 3 lagi. Beresin tenda, kita lipat, beresin tenda, kita lipat, terus kita makan. Ian itu kan kalau makan tuh cepet banget. Di antara kita semua makan paling cepet dia kelarnya. Siang itu makannya lama banget. Lo udah nih jam lama, ayo turun. Udah selesai makan, turun, beres. Terus kita turun kan tuh kurang lebih jalan tuh 6 jam ada lebih. Pasti naiknya setengah perjalanan dong, 3 jam. Lu kenapa sih? Jalannya lama sendiri, jalan kayak nggak bertenaga, Mbak. Dikit-dikit jatuh. Kayak nggak bertulang tuh badan. Malah badan segede gue badan. Tapi masih gedean gue sih. Kenapa lo? Aduh. Asli mas, gue lemas banget mas. Mendingan turun duluan nih, gue di sini aja. Apa lo bilang? Mendingan turun duluan, gue di sini aja. Apa lo bilang? Mendingan turun duluan, gue di sini aja. Lo jangan macam-macam di sini ya. Turun semuanya. Naik berlima, turun berlima. Udah ayo. Nah Mas Miftah sama Mas Nur diem aja. Mas kok diem aja? Nggak apa-apa mas. Udah gini aja deh, mana tas lo? Udah, bagi-bagi tas itu. Jadi dia nggak bawa beban, cuman bawa trekking pole. Pakai trekking pole jatuh juga. Udah akhirnya dipinjemin lagi trekking pole sama Mas Miftah. Udah nih pakai aja nih, udah pakai 2, baru deh lumayan. Itu kalau gue jalannya Karang Jompo, otomatis kan jalan agak lama kan. Seharusnya turun cuma 3 jaman lebih. Sampailah di pos 2, istirahat lagi. Itu udah sore itu. Udah sore. Sampailah akhirnya di pos 1. Pos 1 juga. Aduh, gue gak kuat. Tapi gue bilang kalau kita turun kan biasa aja napas. Itu napasnya kayak seperti itu ya, Be.
Kalau kita lari, mungkin 10 kitaran Gelora Bung Karno ya. Weh, lu kenapa sih begitu? Kita sih memang ngos-ngosan juga, tapi nggak cepat itu detaknya gitu ya. Terus santai aja ya, santai. Baru tuh, oh keringat udah basah. Udah ganti dulu kaos biar nggak ini. Emang udah dingin sih. Kenapa harus gue bilang begitu? Biar nggak kena hipotermia. Ganti kaos. Mana? Nah, minum. Hasil lama Mas Nur tuh dari termosnya tuh kayak ya minuman hangat gitu ya. Minum. Setelah itu kan minuman panas banget tuh ya. Minum segelap. Weh, santai. Dia merasa tuh haus banget. Padahal sih selama jalan itu dia banyakan minum dibandingkan kita. Tadi bilang soal haus banget katanya. Badan gue udah serasa terbakar Mas. Kebakar apa lo? Ngaco lo. Iya nih Mas, gak ada ngikutin gue. Udahlah gak ada ngikutin apa, kita berlima ngikutin. Berlima gue ngikutin lo, karena jalan lama. Gitu yang kita di pos 1 itu kan. Ayo jalan. Ini udah jam berapa nih? Itu kalau gak salah udah jam 4 sore kalau gak salah ya. Udah dikit lagi nih, udah mau base camp yang Tulungarejo. Ya udah. Jatuh lagi. Hari jatuhnya beda lagi, terguling. Dah. Kenapa nih? Pas jatuh terguling itu gue lihat ini siapa nih ya? Ada 3 anak kecil lagi tuh. Tuh anak kecil itu langsung bilang ini, rasain. Tahu gitu. Kenapa Le? Kayak ngelarikin gue jalan. Ini orang siapa? Ini anak kecil siapa ya? Padahal kondisi waktu itu mungkin jam 4-an ya, masih sore, tapi emang hutan itu merapat. Jadi kelihatan kayak gelap. Belum maghrib gue inget banget. Gue diem tuh. Si Romi, lihat apa Mas? Enggak. Mas Rita Mas Nur diam aja. Jalan aja Mas. Udah baca salawat. Sempet maghrib. Sebelum sampai pos perizinan. Istirahat dulu sebentar. Sian gini nih. Udah gue gak kuat lagi. Gue mau balik lagi deh. Mau balik? Turun aja deh, mau balik. Dan suara beda. Gue mau balik lagi. Udah pulang lo semuanya. Wes, apaan nih? Terus melotot gue. Kenapa lu melotot? Gue mau balik lagi. Lo pulang semuanya. Tapi dalam bahasa Jawa ya. Bukan bahasa Indonesia. Gue terjemahin seperti itu. Wah, sudah. Aduh, Mas Nur, tolongin saya dong, Mas Nur. Mas Miftah tolongin saya, Mas. Dia diam. Mas Miftah sama Mas Nur. Depan belakang tuh gue lihat, yang gue lihat ya. Mas Nur di belakangnya tangannya begini, belakang punggungnya Ian. Terus Mas Miftah megangin palanya gitu kan. Gini nih kalau nggak salah ya. Gini tangannya. Gini. Gue liatin aja nih. Itu sampai gue kan bawa pakai headlamp. Itu sampai tangannya gemeter tuh. Ini asap dari mana asap? Mungkin panas tubuh kita ya. Bukan gue berpikir itu magic, bukan. Mungkin panas tubuh kita terus keluar asap gitu ya. Mungkin kena air jadi keluar asap. Ngamuk lah si Ian itu. Wah gitu loh. Terus kayak gayanya itu Mas Miftah sama Mas Nur itu kayak diseruduk itu. Ini orang kenapa kayak jadi mohon maaf ya, kayak banteng. Diseruduk gitu, kayak nanduk gitu. Sampai begini. Gini. Karena kemudian tuh terdengar suara dari kejauhan azan maghrib. Jatuh. Ada lagi mau sampai ke base camp. Jatuh tergoleng pingsan. Mas, aduh Mas, gimana Mas? Ada napas nggak? Kata si Romi. Lo Rom, jangan gila lo. Itu teman kita itu. Apa begitu? Mana nih? Mana air kita? Emang gue lihat itu emang udah diem. Mas, minum. Bangun. Sian gini. Ngapain kok pada ini? Aduh kok badanku capek banget ya. Tadi siapa tuh ya sama gua? Kayak badannya setengah binatang. Udah nggak usah ngomong gitu ya.
Gue pas liat gitu, nih, aduh, alhamdulillah. Gak cerita, di momen itu gue udah agak lupa. Pokoknya setelah jam maghrib mungkin setengah 7, jam 7 kita turun sampai kita di base camp malam tuh jam 7-an. Sampai di base camp biasa kita ada warung, kita pesen teh manis segala macem. Baru rokok setengah ini nih, setengah batang. Mas bilang ini, kita langsung ke mobil aja ya. Mas sebenarnya rokok belum habis mas. Udah, rokoknya belum habis mas. Udah yuk. Saya udah nggak enak nih. Gue udah paham tuh. Ya oke. Udah langsung ke mobil, masukin tas segala macam, masukin ke mobil, langsung menuju kota Blitar, menuju ke hotel. Nah, sebelum itu kan kita juga ada teman kita masih lagi santai-santai, baru kelar mandi tuh si Neni dan Indah. Ayo pulang loh kok baru belum makan, ayo pulang. Tapi ini udah, ayo sekarang. Mungkin Mas Nur dan Mas Miftah ngobrol dengan yang punya rumah itu, ngobrol apa ya, gue gak ngerti bahasa Jawa. Mungkin mereka paham. Iya. Monggo, silakan. Muncullah kita ke hotel yang kita di Blitar. Di tengah perjalanan, dalam satu mobil, kita di mobil itu mogok. Gue nggak tahu tuh di jalan mana tuh. Itu tempat sepi banget, mungkin ada banyak pohon-pohon ya. Mas kenapa mogok nih? Kenapa nih mogok nih? Cek. Enggak, bensin enggak full. Cek, nyalain. Nah, Mas Miftah kan nyetir. Cek, ayo cok. Atau Mas Nur, ayo nyalain, cek. Gue kan gak betah dalam mobil, dulu ngerokok. Sian, gue keluar juga ngerokok. Yang cewek dalam mobil. Ian, gue mau beser. Ngapain sih lu beser mulu? Iya gue beser lah. Kayak itu hutan itu. Gelap banget, gak ada satu pun mobil lewat, motor gak lewat. Lagi beser gitu, tiba-tiba Ian teriak, weh, ngapain lo? Pas gue liat si Ian itu ditimbukin sama 3 anak kecil itu pakai gundu. Spontan pas gue lagi gitu, le, kenapa le? Jangan dong, jangan. Rasain, timpukin, pakai gundu asli. Terus anak kecil itu bilang, baru gue ingat, oh iya ada gundu, gue kasih ke dia. Udah jangan diganggu lah, terus aja diganggu ya, mohon maaf ya, deh jangan diganggu ya. Terus anak kecil langsung tawa. Mas Miftah langsung, oh doang. Starter nyala. Singkat kita sampai di hotel, gue nggak tahu jam berapa. Mungkin udah lewat jam-jam lah, jam 9 malam tuh, udah malam banget. Nah, kita sampai hotel, si Indah ini bilang, Mas, mohon maaf Mas, kalau bisa hotelnya di sini deh, pindah aja. Boleh nggak? Iya boleh. Emang hotel itu udah agak tua. Dan mereka serem, mau pindah. Iya bentar ya. Udah akhirnya kita pindah hotel, memang kayaknya hotel itu baru. Udah di hotel itu. Nah, setelah kita biasa bebersih mandi segala macam, udahlah kita istirahat tidur. Dan Mas Miftah dan Mas Nur itu rencana mau pulang malam itu nggak jadi karena kenapa? Katanya bosnya mau datang ke hotel yang baru itu. Katanya ya berarti nunggu. Ya udah oke deh. Malam-malam pas gue mau ambil ke mobil, ada barang ketinggalan mobil. Kayaknya gue ada ketinggalan nih barang. Ada ketinggalan, gue lupa tuh apa tuh. Barang apa pokoknya ada ketinggalan. Mas, mau ambil barang saya ada ketinggalan. Loh, kan udah turunin semua? Iya, ada ketinggalan. Buka pintu mobil. Aduh, merinding gue. Dan Mas datang lagi. Ketemu lagi ya. Kenapa tidak mau melihat saya? Dan Mas sombong banget. Gue diam aja. Mimpi. Gue begini. Itu ya. Gue buka pintu yang belakang ya. Pintu tengah ya. Pintu tengah. Situ dulu. Sosok yang putih, pakaian zaman dulu ya. Terus ada kayak mahkota. Pakaiannya warna hijau, di sini ada nih kayak selendang kuning gitu. Terus di kalungnya itu ada rangkaian bunga-bunga melati gitu. Cantik banget. Aduh. Gue nggak mau lihat gini nih.
Terus tangan gue ditarik. Akhirnya gue bilang gini, udah, gue bilang bodo amat nih, anggapnya ini mimpi. Gue liatin, itu cantik banget, cantik banget. Gue bilang gini, Putri mau apa dari saya? Nah, mohon maaf kalau saya ada salah kata dan perbuatan saya selama di gunung di atas sana. Tapi dialog gue dengan dia bukan dialog gue seperti lo ngobrol begini kedengaran suara, enggak, berat batin. Dia posisi begini aja nih, senyum gitu. Jadi gue antara dengan si Putri itu kayak ada berat batin. Denmas gak ada salah dengan saya, tidak ada salah. Teman Denmas itu yang mengotori tempat saya. Mengotori apa? Apalagi gue panggil Tuan Putri, panggil saya Putri siapa gitu, gue lupa. Denmas tidak salah, ya salah teman Denmas. Nama saya Heru bukan Denmas. Iya saya tahu. Dialog dulu. Jadi Putri itu dalam mobil, dalam posisi berdiri dan masih megang pintu. Kayak gue seolah-olah terpaku gini. Jadi gue malu dadakan aja. Jadi dalam mobil penduduknya begini. Tapi posisi begini. Lihat kan gitu. Tuh mimpi, ini mimpi. Memang di luaran hotel itu parkirannya gelap banget, nggak ada lampu yang penerangan ini, nggak ada. Gelap banget dan parkirnya agak ujung dekat pohon besar. Setahu gua pohon apa sih, tapi bukan, mungkin pohon buah, entah kayak sama kayak gini, kayak pohon rambutan atau mangga. Ya, mohon maaf sih kalau teman saya ada salah. Gua panggil Tuan Putri, dia panggil saya Tuan Putri, panggil Putri siapa gitu, gua lupa. Lama kemudian ada, mungkin kalau gue bilang ya kayak buah jatuh atau apa ya, kadang-kadang kita nongkrong di pohon kan suka cet gitu ya. Gue sempat begini nih, apaan jatuh gitu, kayak ada sambit gitu ya. Pas gue liat udah nggak ada, langsung keringat dingin. Gue ambil itu tas gue tuh, kayaknya mungkin tas ya apa bungkusan, ini gue tutupin cuker. Mas Nur keluar, mas kenapa mas? Jangan dibanting kan pintu, ntar mobil saya rusak. Kayaknya saya ini pelan. Kayaknya mas saya kayak ketakutan gitu. Ya tadi saya ketemu yang Putri yang gitu. Oh nanti aja ceritanya. Jadi kata menurut Mas Miftah ya, kata Mas Nur gue lupa, gue banting itu kenceng banget, ceker gitu loh, ceker gitu loh. Mungkin yang dari di dalam hotel juga mungkin kedengeran, ada beberapa juga tamu yang keluar gitu, ada apa? Mungkin salah ada ributan, ceker gitu banting pintu, kenceng katanya. Ya, lihatin lah. Udah mas tenang mas. Istighfar. Lagi-lagi Mas Nur, minum dulu. Udah, kita udah capek. Istirahatnya mas ya. Nanti besok kita ngobrol-ngobrol lagi. Udah kita tidur. Malam itu tidak ada gangguan sama sekali. Alhamdulillah. Nah, paginya biasa breakfast, habis mandi breakfast ya, makan pagi sarapan. Kemudian bosnya itu datang, ngobrol-ngobrol kita masalah teknis yang apa, pengambilan gambar pas Haul Bung Karno itu acara. Ngobrol ini sempat lihat, kita lihat preview segala macam. Ya. Terus bosnya gini, ini siapa ya? Yang mana? Yang ini. Yang mana Pak? Oh bukan. Terus Mas Norman next, emang ada apaan Pak gambar? Kok masa acara itu kok ada orang pakai penari? Gua langsung diam. Pakaian seperti apa Pak? Itu pakai kemben hijau, ini selendang kuning, ada di ininya, di bawah kupingnya itu ada kayak rangkaian melati. Gua langsung merinding pakai begitu. Gua diam aja gua. Tapi bilang kayaknya nggak ada Pak. Sian. Masa sih Pak? Nggak ada. Semua pengunjung biasa, banyak wartawan segala macam. Ya udah ngobrol. Gimana puasa nggak nih jalan-jalan di Kota Blitar? Belum semuanya jalan. Iya Pak, makasih Pak atas jamuannya segala macam. Kita kurang lebih hampir 2 jam. Nanti sebelum pulang ke Jakarta, nanti siang nanti kita ke kantor saya, kita ngobrol-ngobrol ya. Ada hadiah buat kalian. Oke, singkat cerita bosnya balik lagi ke kantornya. Bosnya Mas Miftah. Baru dari situ buka obrolan, Mas Miftah. Jadi gini, mohon maaf, jangan marah, jangan tersinggung. Itu waktu di
puncak itu Mas Ian itu kan, mohon maaf nih, Mas Ian buang air besar kalau nggak salah, itu kenapa lama sekali. Terus kenapa Mas Ian waktu saya ketemu itu bengong, jadi katanya nggak bisa bangun. Mas Ian, so saya masih kan pakai sekop, saya buang BAB sudah saya tutup ya kan, saya di bawah pohon. Tahu saya itu pohon besar. Mas Nur geleng-geleng kepala. Mas, jangan, sebenarnya sih jangan di pohon itu gerbangnya mereka. Gua nggak tahu gerbang apaan. Dia nanya Mas Nur, mungkin Mas Heru tahu, saya nggak ngerti Mas, kayak gitu saya bukan spiritual, bukan paranormal. Itu memang legenda, menurut legenda sini, legenda ya itu banyak ceritanya ya, legenda Lembu Sora dulu ceritakan. Prabu Brawijaya V mempunyai seorang putri itu sangat cantik jelita, namanya gue kurang tahu namanya siapa, nggak jelas. Nah, ada beberapa pemuda dan para anak raja senang dengan putri itu. Nah, Prabu Brawijaya V itu mempunyai sebuah namanya gong sama busur panah. Nah, semua itu nyoba tuh, sampai beberapa diceritain nih gue ya, narik busur, ada sampai beberapa tuh ada patah tulang segala macam, itu busurnya kan kencang banget. Narik gong aja ada yang bisa, ada yang patah. Ini juga di zaman itu ya, zaman dahulu kala diceritain gua. Terus suatu ketika katanya ada seorang pemuda, badan manusia, kepalanya lembu, kepala kerbau. Ternyata bisa ngangkat. Si putri itu katanya, aduh jangan sampai. Pemuda itu berkepala lembu itu bisa mengangkat yang gong itu. Entah gong dulu atau panah duluan nih. Bisa diangkat, gong bisa diangkat, panah bisa ditarik tuh. Wah, karena raja udah bertitah kan, tidak melanggar janji dan sumpahnya. Emang niatnya kalau sembar itu barang siapa bisa angkat itu gong dan busur panah akan diingatkan oleh putrinya. Nah, di ceritanya itu dibilang putri itu nggak mau, masa punya suami buka berkepala. Jadi ngobrol sama api dalamnya, mbok itu udah bikin aja katanya, bikin apa namanya, sumur katanya, sumur dalam semalam. Jadi dimulai dari terbenam matahari sampai sebelum matahari terbit gitu. Nah, akhirnya si putri itu karena nggak mau menikah dengan yang manusia itu, yang kita Lembu Sora, dengan kesaktiannya digali lah itu dalam semalaman sampai kayak paling dalam. Ini dia nyuruh prajuritnya untuk menimbun si Lembu Sora, kira ditimbun. Nah, itu dia menyumpah, barang siapa ini keturunan ini gitu loh, nggak celaka. Nah, kalau dia lagi ngamuk, bertanda gulung kelut meletus. Dan ternyata si Yan itu katanya nih kan katanya dia buang hajat itu dekat pintu gerbang kerajaan itu, kata Mas Nur dan Mas Mita. Kenapa sih nggak bilang numpang-numpang atau geser dekat yang semak-semak yang ada pohon-pohon itulah, yang daun-daun besar. Nah, itu marah. Terus Mas, yang sosok anak kecil itu siapa? 3 orang itu sebenarnya itu bukan anak kecil Mas, itu hulu-balang prajurit kepercayaan kerjaan situ. Gue juga merinding. Itu kalau saya lihat itu kan saya gundu Mas, bukan gundu, itu mata siapa Mas? Mata orang. Maksudnya siapa? Ya nggak tahu juga, kalau di gunung ini kan banyak juga yang orang mungkin cari apa derajat pangkat. Nah, anak kecil itu sama saya kok kayaknya baik sama itu aja ya, dia memang sosok anak kecil tapi itu bukan. Karena mungkin Mas Ian itu tidak permisi dia buang hajat. Tapi kan bawa sekop, iya. Jadi katanya itu pintu gerbang itu katanya dibilang pintu apa sih dibilangnya, lobby utama kalau dibilangnya begitu. Yang bed orang para tamu ke situ. Oh gitu. Gue tanya, Mas, mohon maaf Mas, yang itu putri siapa Mas? Dia ketawa. Mungkin putri itu yang mau dinikahkan sama Lembu Sora. Aduh, gue merinding.
begitu mas, aduh mas jangan lakukan saya ini, ada pagi nih mas, ada mau siang nih, merinding mas. Ya mungkin, tapi nggak apa-apa mas, dia sudah suka sama Mas Heru ya, tapi saya lihat sih Mas Heru mungkin ada, ya mungkin itu keturunan atau luhur mungkin, tapi kan dia ini doang, nggak ganggu. Iya sih, tapi kan saya merinding mas kayak gitu. Jadi ada Mas Nur dan Mas Miftah, jadi bilangnya begini, ya udah nggak apa-apa nih, anggapnya pengalaman gitu. Jadi Mas Ian, mohon maaf ya Mas Ian, selama ini kita tidak bisa menyambut dengan baik atau gimana, dan Ian juga menyadari kesalahannya gitu loh. Dan juga dia ya mungkin baru beberapa kali mendaki gunung gitu kan, ya memang orangnya agak selengean, si Robi juga agak selengean. Mungkin yang bisa ngambil hikmahnya ialah, oh dalam kita mendaki gunung atau di semua tempat lah kita harus sopan santun dan jaga istiadat, nggak boleh ngomong sembarangan. Ya kalau dibilang mau buang hajat ya boleh kita buang hajat, tapi kita lihat tempat juga ya, mungkin tempatnya mereka gitu kan, kita juga nggak tahu. Oh mungkin tempatnya mereka, tapi kita nggak bisa ngeliat kan, tak kasih mata. Dan bagi gue yang hikmah yang gue ambil dari gue mendaki Gunung Kelut tanpa perencanaan itu ialah, oh memang ternyata di gunung-gunung tersebut memang ada penunggunya ya, dalam tanda kutip ya. Tapi selama kita berbuat baik dan tidak mengotori tempat mereka, itu tidak jadi apa-apa. Jadi ya itulah pelajaran yang gue ambil di tahun 2013 pas di umur 40 tahun. Oh ini maksudnya ini. Bagi gue, ya udahlah. Mungkin udah ada beberapa pengalaman dia nggak bisa gue ceritakan karena itu privasi buat gue. Gitu. Kira-kira seperti itulah cerita gue. Begitu teman-teman cerita dari Bang Heru tentang pendakiannya ke Gunung Kelut tahun 2013. Ada yang sedikit yang gue tanya-tanya tentang pendakian lu pada waktu itu. Kan waktu itu sempat temen lu pada di luar, lu di dalam sendiri tenda ya. Iya. Nah kan ada suara, Mas saya masuk, Mas saya masuk ya Mas. Gitu. Iya. Dan malamnya ada sosok putri yang perempuan lah ya, yang meluk lu dari belakang. Dan itu berkaitan nggak Bang yang ngomong waktu Mas saya masuk ya sama malam itu? Kalau yang masuk malam itu, gue nggak lihat orang ya. Tapi kan suaranya sama. Suaranya sama. Oh suaranya sama. Berarti kan ada keterkaitan nih. Iya. Nah, terus kedua nih Bang, yang pengen gue tanyain lagi, waktu turun ke bawah kan udah berhenti di warung. Kenapa sih Mas Miftah sama Mas Nur ini pingin buru-buru? Oh, Kan setelah dia ngomong sama penduduk sekitar tuh, boleh dikasih tahu nggak apa sih, kenapa sih? iya nih. Jadi ternyata itu di sana pada nempel sama kita semua. Nempel sama semua, kecuali gua ya man, kecuali gua. Ini kata Mas Miftah dan Mas tuh, masa sih Mas? Iya tuh. Ya mungkin ya itu KPG. Ada yang kuntilanak nempel di Roni. Ada yang bendruwo ngikut sama tuh cewek, si Neni dan Indah. Itu nempel. Lah padahal Neni dan Indah kan gak ada gunung. Ya penghuni situ katanya ya. Tapi gua gak ngeliat. Kayak pengen buru-buru udah. Lepas dari sinilah. Gitu. Oh. Emang posisi gimana mas? Ini nempelnya gimana sih? Nempel kayak digendongin gimana kan? Pantesan begini mulu nih. Duh, berat ya. Si Romi, si Ian. Kalau gue berasa bukan berat. Kok ini badan gue enteng tapi kok gue selama gue naik gunung gak pernah pakai parfum. Kok sampai si Neni dan Indah, Mas lo wangi banget mas, tapi wangi parfum serem banget mas. Parfum minyak lo bawa ya? Baru gue inget tuh. Emang mau ini? Enggak lo, gila parfum lo bikin gue merinding. Katanya begitu. Ternyata itu penyebabnya. Terakhir nih Bang, gue masih penasaran di saat si Ian ini pengen nyeruduk si Mas Miftah dan Mas Nur itu, ada hubungannya nggak sih sama cerita Lembu Sura itu? Kalau kata Mas Nur dan Mas Miftah, kemungkinan ada tapi bukan. Karena sosok itu kan bisa menduplikat jin. Mungkin kelakuannya seperti hewan. Ya menyerupai aja. Menyerupai. Nah, tidak ada hubungan dengan legenda itu, tidak. Tapi memang Mas
Ian ini dari atas sampai bawah tuh jatuh mulu dan sempat nggak menyadarkan diri itu dia gitu kan. Iya, ya itu kesurupan. Itu siapa? Ya itu. Mungkin yang dari penghuni gunung itu keluar nggak suka. Ya karena kan tadi dibilang sama Mas Nur Mafita banyak sosok yang nempel gitu loh. Jadi mungkin bisa aja sosok-sosok itu Iya, mungkin iya. Itu. yang dibilang buruan turun, jangan di sini buruan. Iya. Kayak gitu. Dan memang si Ian itu memang dipaksa sama sana. Udah tinggal sini aja. Dan kayak dia sempat bilang, gue di sini aja deh mas, gue di sini aja gitu kan. Dia bilang begitu dia bilang. Tapi untuk masalah detail itu dia nggak pernah cerita. Tapi ya udahlah terserah Ya dia. udahlah, mungkin jadi misteri lah. Iya. Sampai sekarang dia nggak mau cerita. Terakhir lagi nih bang, gue masih penasaran banget cerita lu tuh bener-bener orang pingin tahu gitu, penasaran banget. Waktu lu dititipin gundu, berarti kan setelah cerita lu ini ada hubungannya, ternyata anak kecil itu kan bala prajurit lah kasarannya gitu kan. Waktu lu dititipin gundu itu selama berapa hari tuh di kantong lu bang? Di kantong. Dan bentuknya gundu? Gundu. Cuman anehnya gundu itu bukan gundu yang ada warna, kan ada warna. Iya, gundu pada umumnya lah ya. Nggak ada di bening. Bening aja. Bening aja. Dan itu bentuk Kayak kaca. gundu aja. Gundu aja. Ya, tapi kayak model kristal ya, ada kristal gitu. Dan Dua. dia waktu perjalanan lu pulang dari Gunung Kelut itu, dia minta pulangin. Iya. Gua kasih. Ketika lu kasih, dia pergi aja gitu. Pergi aja, terima kasih gitu. Terima kasih. Wah. Tahu itu gundu buat apa? Dan lu nggak tahu tujuannya apa. Nggak tahu. Dan jadi misteri lah. Iya, misteri juga bagi gue tuh. Sampai sekarang belum tahu jawabannya. Tanya Mas Miftah dan Mas Nur, walau alam. Jadi gitu teman-teman cerita dari Bang Heru tentang pendakiannya ke Gunung Kelut tahun 2013. Terakhir nih Bang, pesan-pesan buat teman-teman di rumah tentang cerita pendakian boleh. Kalau kita dalam mendaki gunung, patuhi semua peraturan yang ada. Jangan mengambil apapun dalam bentuk gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak kayak sampah harus bawa turun kembali. Dan jangan membunuh apapun kecuali waktu. Jadi kita jangan membunuh hewan apapun selama kita di gunung. Mana biar bagaimanapun kita mempunyai ilmu pengetahuan gunung yang sudah sangat mumpuni ya. Tetap kita harus hargai adat istiadat dan norma kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Nggak hanya di gunung, kita ke rumah orang juga harus sopan santun, harus mengucapkan salam. Itu juga sebaliknya. Jadi kalau kita ke rumah, gue datang ke rumah lo harus kelihatan muka, pulang harus kelihatan punggung. Seperti itu. Sopan santun lah ya Bang. Sopan santun. Nah, kalian juga jangan lupa buat subscribe YouTube dari Bang Heru Survival. Bisa disebutin nggak Bang? Channel lu tuh menceritakan tentang apa? Ya, jadi channel gue itu banyak juga menggunakan para narasumber tentang pendakian horor di zaman dulu maupun sekarang, dan juga beberapa profil para YouTuber, dan kebanyakan juga ngobrol santai. Ya, message juga ada. Message itu kan kadang-kadang kita perlu biar kita mawas diri dan introspeksi diri, biar kita tidak mengulangi perbuatan kita seperti itu. Paling gitu teman-teman, jangan lupa kalian buat subscribe juga buat channel Bang Heru. Sebelumnya makasih banyak nih Bang sudah Sama-sama. mampir di ngobrol.com dengan ceritanya yang gue merinding banget tadi, rokok gue sampai nggak habisin coba. Sampai dengerin cerita lu gitu loh. Paling gitu teman-teman, cerita dari Bang Heru tentang pendakiannya ke Gunung Kelut. Terima kasih buat teman-teman atas saran dan kritiknya ke ngobrol.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Kita bisa ketemu lagi di lain video dengan narasumber yang lainnya. Baik, stay tune terus di ngobrol.com.